Tuhan Allah Bapa yang ada di surga Bapa, kembali malam ini kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan. Begitu kasih-Mu yang besar buat kami Bapa. Malam ini kami rindu Tuhan, Kau bentuk kami Bapa. Melalui firman-Mu Tuhan, kehidupan rumah kami, tangga kami yang bahagia Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami ya Bapa. Engkau sucikan, kuduskan kami Tuhan. Terlebih lagi ya Bapa, kami saat ini berdoa buat Bapa Gembala kami ya Tuhan. Kau penuhi dengan urapan dan kuasa-Mu Tuhan. Biarlah setiap firman yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu boleh menuntun dan membentuk kami Bapa, sesuainya dengan rencana dan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau duduk diam untuk sambut firman-Mu hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Selamat malam saudara-saudara. Saya minta maaf karena macetnya kendaraan. 1 jam saya tertahan di Semanggi karena ada mobil yang mogok. Namun insya Allah Tuhan telah memberikan jalan keluar dan tepat pada waktunya bisa sampai di tempat ini. Saudara-saudara, pertama-tama saya harapkan malam ini sudah ada banyak pertanyaan yang bisa diberikan kepada saya untuk saya jawab besok, baik itu melalui khotbah maupun nanti melalui secara jawaban pribadi. Karena itu bagi saudara yang belum tahu, saudara bisa mengajukan pertanyaan mulai malam ini. Kalau kita mau berbicara tentang perkawinan, maka ini adalah merupakan pembicaraan yang kompleks sekali. Dan perkawinan adalah sesuatu yang sangat rumit. Karena apa? Kita membicarakan manusia yang hidup. Manusia hidup adalah manusia yang dinamis. Manusia yang selalu bergerak. Lain kalau kita membicarakan mobil, kalau kita membicarakan rumah, kalau kita membicarakan sesuatu yang merupakan benda mati. Dan benda mati itu tidak bergerak sehingga tidak terjadi adanya perubahan. Tetapi di dalam kehidupan perkawinan maka kita lihat ada perubahan. Dan kita lihat bahwa lingkungan itu memberikan pengaruh kepada perkawinan. Dan lingkungan pun selalu berubah. Ya, lingkungan tahun 80 dan lingkungan tahun 98 sudah jauh berbeda. Karena itu dalam hal ini saya mau mencoba untuk dapat menggambarkan pernikahan itu secara global, yaitu mulai dari pertama kali sampai pada saat sekarang ini. Sebab kita tidak bisa lepas untuk membicarakan pernikahan yang pertama kali terjadi di Firdaus. Sebab itu merupakan dasar daripada semua pernikahan yang terjadi saat sekarang ini. Mari kita akan mulai dengan Kejadian 2 ayat 18. Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Tidak baik kalau seorang manusia itu sendiri, sebaiknya manusia itu selalu mendapatkan teman hidup. Karena apa? Manusia adalah makhluk sosial. Ya, kalau ada orang terpenjara, itu adalah satu siksaan karena apa? Kontak dengan dunia luar itu putus. Dan kalau ada orang sakit di rumah sakit, meskipun dia masih bisa kontak dengan juru rawat, tapi kontak dengan keluarga itu terputus. Nah, putusnya kontak ini sebenarnya menimbulkan dampak bahwa si penderita sakit tadi kurang dapat menerima dukungan moral dari keluarga, sehingga penyembuhannya kadang-kadang terlalu lambat. Nah, sekarang kita lihat bahwa manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan satu dengan yang lain. Laki-laki butuh perempuan, perempuan butuh laki. Ya, jadi ini merupakan satu hal yang mutlak perlu dan harus terjadi begini. Ya, adanya dua dan itu merupakan pasangan di mana mereka nanti bisa berjalan seiring, mereka bisa saling bertukar pikiran. Namun sekarang kita lihat banyak perkawinan sudah tidak lagi menjalin pertukaran pikiran antara suami istri. Tapi sebenarnya dulunya Allah menginginkan bahwa
istri yang diberikan kepada manusia ini adalah sesuatu penolong, dalam arti kata ada yang diajak bicara oleh manusia itu. Ya, si laki-laki itu bisa bicara. Ya. Dan kalau laki-laki itu bisa menumpahkan isi hatinya, itu adalah sesuatu yang meringankan beban laki-laki. Ya, saya akan nyinggungnya dari pokok kemudian ke luas, pokok ke luas. Saudara ingat, ada seorang yang saya wawancarai. Mengapa engkau selalu ingin pergi ke pub atau ke night club? Dia mengatakan begini, Pak, saya ini perlu komunikasi, Pak. Loh, nah kan kamu sudah menikah. Sudah, Pak, saya sudah punya istri, tapi saya nggak bisa komunikasi dengan istri saya di rumah. Kenapa? Saya katakan, satu Pak, istri saya itu ngurusi anak aja, dan terbelakang, nggak ngerti apa artinya yuridis, apa itu term-term yang sekarang itu. Jadi saya itu seakan-akan bicara dia nggak ngerti apa-apa, nggak bisa ikut. Dan yang lebih celaka Pak, kalau saya bicara ngomong ya agak jorok-jorok sedikit, oh istri saya marah. Oh kamu ini jorok. Saya kan manusia Pak, saya kan belum malaikat. Saya itu kepingin sama istri kan bicara jorok nggak apa-apa ya Pak ya. Silakan bersetubuh itu juga jorok, lebih jorok daripada ngomong jorok ya Pak ya. Ya ada betulnya juga ya. Itu sebabnya banyak sekali terjadi perceraian itu adalah dari sebab karena tidak ada komunikasinya antara laki-laki dan perempuan itu lagi. Suami istri itu sudah terpisah. Ya, justru kadang-kadang komunikasi itu terjadi pada waktu masa pacaran. Tapi nanti sudah kawin itu lain malah. Kurang komunikasi, ya lihat aja kalau orang belum kawin kan mesra, bisa ngomong-ngomong ya lama ya, betul ya. Tapi nanti kalau sudah kawin lain lagi, malah si suami itu bisa ngomongnya sama orang lain. Nah ini celaka kan, kalau ngomongnya justru si laki itu bisa ngomongnya ditanggapinya sama pelacur gitu. Makanya ya perempuan-perempuan ini saya harapkan sadari, waduh Pak, saya itu memang dasar laki-laki anjing helder semua. Ya salah ya, jangan begitu. Nah dia tuh carinya perempuan pelacur-pelacur gitu kalau dia ngomong. Nah sekarang lu tanya dong dalam dirimu, kenapa toh suamimu tuh kok ingin bicara sama perempuan pelacur? Dia tuh ingin komunikasi, lah kamu enggak bisa. Jadi cuma jangan nyalahkan laki-laki, ini bukan saya pembela laki-laki loh, sekalipun saya ini laki-laki. Ya, tapi inilah. Tidak baik manusia itu seorang diri, berarti manusia itu membutuhkan teman. Ternyata istri ini bukan menjadi teman. Istri ini bukan menjadi pendamping, partner dalam hidup, tapi istri itu kadang-kadang merupakan sesuatu justru yang menghalang-halangi. Nah inilah yang menyebabkan si istri itu kehilangan suami. Itu nanti kita bicarakan lagi ya. Tapi ini saya kasih contoh sekarang ini loh. Kenapa perempuan itu dikatakan penolong dan tidak baik seorang laki itu seorang diri. Karena memang laki-laki itu perlu ada orang yang diajak ngomong. Nah kamu sekarang coba pikir. Sering nggak ngomong-ngomong sama suamimu? Coba saya minta jawabannya nanti dalam surat. Adakah kamu masih ada komunikasi enggak? Gini Pak, suami saya berangkat pagi, pulangnya malam. Dia pulang saya sudah tidur Pak, udah capek. Ya, malah ini kita bicara pernikahan, jadi kita bicaranya ya belak-belakan aja ya. Malah kadang-kadang kalau dia minta bersetubuh, saya dibangun Pak jam 1. Nah inilah, karena enggak ada waktu, enggak ada lagi komunikasi. Ya, jadi istri sebagai stranger in paradise. Jadi rumah tangga itu ada 2 orang asing yang bertemu. Nah ini susah itu kalau sudah terjadi begini, ini sudah merupakan akibat. Cari sebabnya, jangan akibatnya. Kalau sudah jadi akibat itu sudah sulit gitu. Cari sebabnya dulu, kenapa kok bisa jadi gitu.
Selalu kita cari sebabnya. Sebabnya karena dimulainya kurang adanya keserasian hubungan yang baik. Ya. Kejadian 2 ayat 21 sampai 23. Kejadian 2 ayat 21 sampai 23. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Orang Jawa itu pinter, saudara. Dia memberi nama istri itu dalam bahasa Jawa, garwo. Niki garwo kulo, ini istri saya, garwo. Garwo itu sebenarnya singkatan dari sigaraning nyowo. Arti daripada kata sigaraning nyowo itu belahan nyawa saya. Istri itu belahan nyawa saya. Jadi sebenarnya istri itu, aku diambil dagingku, dijadikan istri, dan itu menjadi bagian hidupku. Jadi tubuhku itu diambil sama Tuhan, nah dijadikan istri, lah istri itu sekarang kembali. Garwo. Ya, makanya orang laki, ingat ya, istrimu itu namanya garwo, sigarang nene nyowo. Nah itu nanti kita belajar dari Efesus, siapa yang tidak mengasihi istrinya, ya, itu berarti tidak mengasihi dirinya sendiri. Siapa yang menyakiti istrinya, itu berarti kita menyakiti diri kita sendiri. Kamu nggak pernah maki-maki dirimu? Brengsek lu, gitu. Pernah enggak? Ini? Pernah enggak? Ya? Pernah enggak? Ya. Kamu bilang selalu enggak pernah. Emangnya gue gila maki-maki diri gue sendiri. Sering orang laki itu maki-maki istrinya. Nah itu kalau di dalam diterjemahkan dalam bahasa Alkitab, kamu maki-maki dirimu sendiri. Apalagi kalau kamu mengatakan istrimu, babi goblok lu. Itu sebetulnya yang jadi babi itu lu. Laki-laki itu babi. Sebab istri itu kan bagian tubuhnya laki-laki. Jadi kalau istrinya babi kan asalnya juga dari babi kan? Gitu. Makanya saya sadarkan jadi mulai hari ini laki-laki enggak boleh ngomong kasar sama istrinya lagi ya. Ya kalau ada orang laki ngomong kasar sama istrinya, saya harapkan laki-laki itu mau menghukum dirinya sendiri dengan berdiri di depan cermin yang gede terus ngomong, babi lu. Ya, nanti kan dia enggak akan berbuat itu. Sebab dia akan malu gitu ya. Nah kalau ada orang laki-laki itu nyakiti istrinya, itu sama dengan dia nyakiti dirinya sendiri. Sebab garwo, si ganare nyowo, itu belahan nyawa saya. Saya tidak akan menyakiti diri saya sendiri. Ada enggak orang tuh gemes sama badannya sendiri terus tangannya dicepit ke pintu itu? Ada enggak? Lekas dibawa ke dokter jiwa itu, pasti gila dia ya. Ya, tapi seringkali kita lihat dalam rumah tangga, suami nyakitin hati istrinya. Gitu. Suami itu nyakitin hati istrinya. Laki-laki saya tanya, sadar enggak bahwa kamu tuh juga pernah nyakiti hati istrimu? Ini yang laki-laki jawab. Mulai dari sikit. Pernah enggak nyakiti hati istri? Ini pura-pura nggak mau lihat saya. Sudah tahu diri dia. Ya, memang laki itu pinter kok. Lu jangan nunduk. Ya, memang banyak orang nyakitin istrinya dengan cara gimana? Simple. Ini kalau bisa dihindarkan ya, kita nggak nyakiti istri kita. Ini bisa dihindarkan, harmonis. Suaminya habis mandi, ambil kunci mobil, tanya istrinya dari dalam kamar, mau kenapa Pak? Mau ke sana sebentar, untuk urusan kantor.
"Oh, iya pergi ya, tolong belikan martabak ya." Ya, keluar, naik mobil. Ditungguin sama istrinya terus martabak. Udah kelemat-kelemat gitu ya. Si suami tadi sudah selesai urusan kantor, mampir tempat temennya, diajak main biliar sampai jam 1. Itu waktu main biliar, taruhan, kalah misalnya. Jadi uangnya habis dan jam 1 cari martabak juga sudah tidak ada. Pulang, meskipun jam 1 istrinya masih nungguin. Itu mobil datang. "Mana mas martabak? Martabak, gua main biliar kalah ya. Gara-gara lu makan martabak aja. Udah enggak dibawain martabak, dibentak lagi. Coba kalau perasaanmu gimana? Coba kamu renungkan dengan sungguh-sungguh. Laki-laki yang gitu tuh sebetulnya harusnya gantung diri aja. Ini. Harusnya itu diperhatikan istrinya. Itu yang kecil-kecil, yang kecil-kecil. Jangan kamu kira bahwa yang kecil itu istrimu bilang, martabak aja kok lu inget aja lah, besok kenapa sih? Coba kalau kamu kepingin sesuatu, kan hari itu juga kamu minta dilayani. Tapi kalau istrimu minta martabak kamu lupakan, itu kan tidak adil dong. Karena itu mulai sekarang ya, istri-istri siapa yang dilukai dengan cara sering dilupakan suaminya, besok nanti malam ini tulis surat sama saya. Kasih tahu nama alamatnya suamimu, saya doakan supaya dia pusing terus sampai dia sadar. Ya, jadi kita lihat di sini bahwa garwo wisi garaning nyowo. Ya, jadi saya selalu merasa satu dengan istri, saya merasa satu. Saya nggak mau pisah, Istri saya baru pulang dari Singapura. Kemarin dia pergi, dan karena istri saya pergi, biasanya kalau saya di rumah malah tidak bisa tidur. Makanya saya bilang sama Kristono, sama Berkat, ayo kita ke Bandung yuk. Cari pendeta yang banyak sana di Bandung. Saya kumpulin 15 pendeta, saya ajak diskusi di Bandung. Sudah capek malam, kebanyakan ngomong saya, terus tidur. Kalau enggak, karena istri enggak di rumah, saya enggak bisa tidur. Karena biasanya tidur itu selalu didampingi istri. Ini saya sudah tua loh, jadi jangan punya pikiran yang ganggal loh. Tapi rasanya itu kok kurang gitu loh, ada yang kurang. Ya, di sisi saya itu kok enggak ada bau khasnya itu. Ya, ya, apalagi ya suami mesti udah tahu warna bau istrinya. Ya, nanti kalau kita menyinggung daerah tentang bau dalam seksual, itu berbahaya anak-anakmu itu kalau digendong suster. Apalagi kalau susternya baunya BO, baunya nggak enak itu kalau dia digendong di ketiaknya sini, nanti besok cari suami yang kayak bau itu loh. Hati-hati, makanya jangan diserahkan suster. Itu nanti kalau kita nyinggung daerah ke daerah seksual, itu hati-hati. Makanya dia nanti udah dicarikan istri yang cantik-cantik, nyelonongnya ke kamar pembantu. Cari bau ketiak yang kayak itu enggak ada. Loh, ini bukan saya main-main. Ini psikologi dalam seksual ya. Ini nanti kita singgung daerah itu nanti kalau sudah sampai kepada itu pengalaman Berkat yang diceritakan pada saya. Dulu mungkin dia kecilnya di inang pengasuhnya ada bau khasnya gitu. Jadi makanya sekarang kalau pulang dari Bandung tuh pulang lagi, malah kalau pulang dia teriak pulang lagi gitu. Jadi pengennya mau pergi terus gitu. Mencari bau yang belum dia ketemukan. Nah, kita teruskan. Nah, Amsal 31 ayat 10 sampai 12. Amsal 31 ayat 10 sampai 12. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya,
suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Istri yang cakap, siapa yang akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Jadi istri itu merupakan harta yang paling berharga. Dan istri yang merupakan harta yang paling berharga ini adalah mendatangkan keuntungan bagi suaminya, dan itu adalah merupakan karunia Tuhan. Tuhanlah yang memberi. Jadi jelas sekali bahwa istri itu adalah Tuhan yang memberi, dan istri itu sebagai istri itu mendatangkan keuntungan buat suaminya. Memang istri itu penolong, istri itu pendamping, istri itu sebenarnya tempat untuk menumpahkan isi hati suaminya. Sekarang suami-suami saya tanya, bagaimana tanggapan istrimu pada saat kamu mengeluh? Umpamanya dalam pekerjaan, dalam perdagangan, kamu bicara sama istrimu. Apa tanggapannya istrimu? Apa dia merasa masa bodoh? Apa dia enggak ngerti? Apakah dia justru ngomelin kamu? Itu coba kamu jawab nanti dalam surat-suratmu kepada saya. Ya, kalau ini enggak ada surat, saya besok pagi enggak akan teruskan khotbah ini. Jadi saya minta nanti ini ada surat-surat dari masukan dari saudara semua. Apa tanggapannya? Kalau suami itu ngomong, Mam, ini udahlah ngomong gitu tuh, gue nggak ngerti. Taunya gue kan masak, udah urusin sendiri. Gitu tidak boleh. Gitu. Makanya usaha. Ya, saya lain dengan pendeta lain. Pendeta lain tuh kadang-kadang bilang ini. Jangan beli Femina, jangan beli. Istri itu baca Femina, ya ngerti sedikit-dikit baca Gatra, ya. Jadi nanti kalau suaminya tuh tanya gitu, wah ini loh mah, lagi ribut urusan BLBI, no. Oh ada babi dong. Lah wong BLBI kok nangkepe babi itu jadi si suami jadi gelo gitu. Ya apa toh nyunyah kuwi ora ngerti apa-apa gitu ya. Kok enggak ngerti apa-apa gimana malu-maluin gitu ya. Karena itu seorang istri yang cakap itu akan mendatangkan keuntungan. Tahukah kamu bahwa saya melihat berapa tokoh dunia menjadi tenar atau menduduki kursi yang tinggi karena negosiasi yang juga dilakukan karena bantuan istri. Ya, jadi istri itu bisa melobi, bisa mengorbitkan suaminya dalam arti dia membantu secara tidak langsung yang mendatangkan keuntungan buat suami. Nah ini kita lihat aja banyak orang, bahkan Clinton sendiri. Kita lihat, di belakang Clinton itu istrinya, itu perannya bagus. Ya. Dan Clinton bisa maju juga gara-gara si istri mendukung. Karena itu kita jangan sampai menjadi istri yang pasif. Sebab istri adalah karunia Allah. Itu adalah salah satu bagian daripada tubuh suami yang mempunyai fungsi menolong, dan sebagai istri dia lebih berharga dari permata, artinya suaminya akan lebih berhasil karena dukungan istri. Karena itu hendaknya istri mempunyai peranan penting dalam kehidupan rumah tangga. Istri harus aktif. Dan sebagai istri yang aktif, setidak-tidaknya, paling tidak, minimal, istri itu kenal suaminya.
Saya tanya istri-istri, kamu kenal betul-betul istri suamimu? Kamu kenal suamimu? Nah itu banyak yang nggak kenal. Saya kawin dengan istri saya kenal betul-betul siapa istri saya. Istri saya kenal betul-betul siapa saya. Dalam arti kata, dia tahu watak saya, dia tahu kesukaan makanan saya, dia tahu apa yang dia perlukan, ya, apa yang suaminya perlukan. Ya. Dia tahu semua. Sehingga saya merasa ada sesuatu kehilangan yang besar kalau suami saya ke Singapura. Saya kemarin pergi ke Bandung, ya. Ternyata ya memang dasar saya ini memang kalau pergi itu cuma tinggal berangkat, istri saya semua yang nyiapin. Ya. Saya nggak mau memberitahu sama Restono sama Berkat. Kemarin waktu saya selesai mandi, saya mau ganti pakaian dalam. Ternyata yang saya bawa tuh celana dalam semua, kaosnya nggak ada. Loh kok celana dalam 4 ini buat apa ini? Lah kaosnya di mana ada. Jadi kaos itu saya gantung dulu, saya semproti minyak gitu. Ya, baru saya pakai lagi, lalu enggak ganti saya kaosnya. Kenapa? Ya, memang enggak bisa saya itu menyediakan. Pernah saya bawa pakaian tuh, jas yang saya pakai itu enggak cocok sama celana di Australia. Jadi waktu mau khotbah itu di tengah jalan, majelis itu ngomong, Pak itu jasnya kok aneh gitu, celananya tidak cocok. Ya terpaksa saya balik lagi, wong. Ya memang istri nggak ikut itu waktu ke Melbourne. Jadi saya kenal benar-benar istri saya. Saya kenal benar-benar apa yang menjadi kesukaannya, apa yang menjadi tindakannya, dan dia kenal benar siapa saya. Nah ini kalau sampai begini, nanti betul-betul semenguntungkan. Karena apa? Saling mengenal. Saya tahu istri saya itu ya, kalau pergi ke toko, dia cerita, aduh tadi aku pulang dari Sogo, lagi sale di Eskada, 60% loh, jadi tinggal 40%, 60% off. Ya. Terus, oh baik-baik, aku cocok loh. Nah, udah beli? Enggak. Saya tahu betul kalau istri saya itu enggak berani beli barang. Cuma dipegang, kalau saya bilang mahal. Jadi saya bilang, saya akan ke Sogo sekarang. Lu ikut enggak? Ngapain? Apa yang lu pegang gua mau beli. Iya. Lu mau pergi enggak? Beli. Iya. Lantar kalau lu pulang nggak beli, aku berangkat. Nah kalau aku berangkat, aku belinya nanti yang karena aku nggak ngerti yang mana mbok senengi ya tak beli aja semua. Oh iya jangan. Dia berangkat terpaksa dia beli gitu. Nah karena saya tahu bahwa dia itu kalau nggak didorong nggak berani beli. Jadi karena saling mengerti ini terjadilah satu keutuhan yang harmonis. Nah ini sering kali perkara-perkara yang begini-begini ini, daerah-daerah sensitif ini, dilupakan dalam kehidupan suami istri. Mengenal satu sama lain. Nanti kalau kenal satu sama lain kan enak. Jarang. Ribut itu jarang. Udah kenal wataknya. Ya, karena kamu udah kenal, terjadilah benturan. Ini memang suami istri itu nanti saya kasih tahu, 2 jadi 1. 2 jadi 1 itu merupakan gigi forsnelling dan kopling. Kalau koplingnya Opel dipasang di tempatnya Volvo, ya kalau nanti dijalankan mesinnya bunyi ya, krotok. Karena apa? Enggak cocok, enggak saling mengenal, enggak pas. Tapi nanti kalau gigi forsnelling sama kopling itu pas,
Tidak akan bunyi. Dan smooth jalannya. Itu sebabnya suami istri juga begitu. Karena itu coba kamu periksa hidupmu malam ini. Adakah aku kawin dengan istriku? Aku kenal benar-benar istriku apa enggak? Cuk, kalau kamu kenal betul-betul istrimu, kamu juga mudah memberi petunjuk istrimu. Iya. Kadang-kadang karena tidak komunikatif, suami ngomong ngotot, istrinya nggak ngerti. Karena ngomongnya ke sini, terimanya ke sini. Coba kalau ngomongnya itu pas, nanti kan ketemu. Kasihan, macet makanya banyak yang baru datang. Kan penuh sekali ya. Memang kalau perkara perkawinan kok banyak yang ya. Interesan itu ya. Ini membuktikan memang kawin itu is niet gemakkelijk. Ya, kawin itu tidak gampang. Ya, kalau pacaran mah gampang, ya An ya. Ana, pacaran tuh gampang nggak An? Susah? Aduh, susah pacaran aja kok susah sayang. Pramugari itu katanya senyumnya di udara sampai kalau di mana di darat itu kelihatan termenung itu kehabisan senyum sudah di udara. Padahal bukan begitu karena merenung siapa ya pasanganku. ya An ya. Betul? Hah? Betul. Nah, ya ngaku nanti itu saya doakan Arjuna ada di depan pintu hatimu. Dengarlah ketukan yang halus. Dan suaranya mengatakan, bukakan pintu sayang. Aku yang datang. ya. Nah itu. Suaminya selalu merasa untung. Ya, karena tahu. Nah sekarang coba, istri coba renungkan. Berapa kali kamu seminggu menyediakan makanan kecil waktu suamimu pulang kerja? Ernie, namanya Ernie. Ya. Berapa kali menyediakan makanan kecil kalau pulang? Kamu jangan lihat dia, lu. Ya. Berapa kali lu nyediain makan kecil? Oh, tiap hari. Makanya jam 6 sore. Berbahagialah Daud, makanya gemuk. Ini yang kecil. Coba kamu perhatikan. Bahwa kalau kamu bisa menyediakan makanan kecil untuk suamimu, ya, dia merasa ada dukungan dari belakang. Wah, gimana Pak? Wong saya ini suami pulang, saya belum pulang tuh. Loh, kemana? Arisan. Lah ini, lu pergi, gua pergi. Nah ini tidak baik. Ya, jadi, mulai hari ini sediakan makanan kecil. Suami pulang, siram kopi panas. Ya, sudah kawin apa pacaran? Belum kawin? Belum pacaran? Belum apa-apa? Lu kok tumben belum apa-apa? Dokter Lina suka nyediain makanan kecil? Hah? Kadang-kadang. Ya, kenapa Lina kadang-kadang nyediakan makanan kecil buat Frank? Karena si Frank suka jajan. Nggak tahu diri dia. Nanti kalau sudah sakit perut, mentang-mentang istrinya dokter, dia minta obat. Nah itu, laki-laki jangan mampir kalau sudah mesti waktu pulang, istrinya dia akan makanan kecil, klop. Pak Berkat sudah pulang,
pulang lagi. Ya, jadi ini ya, saya coba bicara soal-soal yang sederhana, sepele, yang dibuang, yang berceceran dalam kehidupan rumah tangga. Inilah yang saya bicarakan. Nantinya pada hari ketiga atau besok, saya akan masuk pada satu fokus. Tapi sebelumnya ini saya akan tunjukkan dulu yang kececeran itu untuk kita benahi sebagai dasar dalam membangun sesuatu topik yang akan kita bicarakan. Nanti kita sudah sadar, oh iya ini kekurangannya di sini, oh iya kekurangannya di sini. Ya, kita teruskan. Kejadian 3 ayat 6. Kejadian 3 ayat 6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Saudara-saudara sekalian, Hawa makan buah yang dilarang, kemudian Hawa memberikan pada suaminya, sehingga suaminya makan. Siapa yang salah? Yang salah suami apa istri? Paul. Yang salah suami apa istri? Istri. Ernie terima enggak kalau kamu salah? Wir, kira-kira yang salah siapa, Wir? Apa? Waduh, rupanya Wir takut sama istri. Jadi apapun jawabanmu, aku punya gitu. Ya, yang salah suami. Di mana Adam saat Hawa jalan sendiri sehingga terbujuk sama setan? Ini memang nggak ada di Alkitab. Kenapa saya salahkan suami? Apakah ini tidak Alkitabiah? Alkitabiah. Suami adalah kepala istri. Suami itu kepala istri, artinya suami itu kepala rumah tangga. Dialah yang bertanggung jawab sebagai pemimpin. Ternyata si Hawa jalan sendiri. Di manakah Adam saat itu? Adam mungkin lagi ngomong sama monyet. Loh ya, di Firdaus adanya monyet. Jadi dia lagi ngobrol sama monyet, keasikan sampai si Hawa ini jalan sendiri. Nah dicegat sama si ular. Bawa. Ini yang jelas bukan buahnya Samuel. Bawa. Ampatan. Jadi memang ular itu setan. Nggak tahu. Tan Unlyong atau Tan sama itu. Ya, tapi yang tahu tuh setan tuh Hawa manggilnya apa Tan gitu. Jadi memang dia setan. Ya. Karena gara-gara ngomong-ngomong inilah maka si Hawa terbujuk untuk makan buah itu. Sudah telanjur makan, si suami baru datang. Ngapain lu? Mau makan. Loh, kan Tuhan bilang enggak, gue enggak tahu kan yang diomongin lu, gue enggak diomongin. Loh, ditinggal sebentar aja lu udah enggak karu-karuan gini. Lah iya jangan ditinggal dong. Nah itulah, suami harus terus menjadi pimpinan. Suami yang bisa memimpin istri adalah suami yang kenal istri, kenal rumah tangganya, dan yang mempunyai tanggung jawab penuh kepada rumah tangganya. Saya selalu menyalahkan diri saya kalau terjadi sesuatu hal. Saya tidak mau menyalahkan istri saya karena memang saya adalah kepala. Sayalah yang commander in chief-nya. Sayalah yang harus bertanggung jawab atas kesalahan dalam semua hal. Ekonomi, dalam semua pendidikan anak. Saya tidak boleh semau saya,
Itu istri punya urusan. Kan banyak anak-anak sekarang yang, wah diajari matematika yang susah-susah itu, ya, sampai ini. Saya suami yang baik itu ada, Pak Aris. Itu dia tanggung jawab. Istrinya suruh tidur, dia bikin PR anak-anaknya. Sampai jam 1, besok pagi ngantornya terlambat. Tapi saya nggak marah karena saya tahu dia itu, wah suami yang baik, bapak yang baik. Nah itu dia botak itu bukan karena banyak Alkitab, karena bikin PR. Jadi dia tuh remaja masa kini. Jadi ini bagus sekali ya. Jadi jangan sekali-kali kita letakkan semua tanggung jawab pada istri. Masa dulu. Dan sebaiknya istri selalu bertanya sama suami. Kalau itu terjadi, tidak akan unsur ketiga masuk. Tidak akan ada lagi kata terbujuk. Semuanya bisa diatasi. Ini kalau kamu dengar uraian saya ini, ada yang bilang, wah nggak masuk akal, ada yang bilang, nggak. Nah silakan tanya. Silakan tanya. Ya, kalau kamu bertanya dengan nama, saya akan memberi sertifikat khusus bagi yang bertanya. Yang tidak bertanya saya anggap nonaktif dan tidak akan saya beri sertifikat karena dia tidak mempunyai perhatian terhadap pernikahan atau mungkin dia nggak mau kawin atau dia sudah putus asa karena sudah kawin 5 kali. Ya, jadi lebih baik kamu bertanya daripada kamu dicap yang nggak baik. Nah, kamu punya tanggung jawab nggak suami-suami? Nah ini, jangan cuma nyalahkan istri. Istri bisa kesepian. Dan yang paling banyak mengalami kesepian itu sebenarnya istri. Betul ya Chris ya? Kenapa Chris kok yang kesepian istri? Hah? Di rumah terus ya, suami jalan terus ya Chris ya. Kayak Berkat itu merasa nggak istrinya kesepian? Lu jawab lagi. Erni pernah merasa kesepian nggak Erni? Erni pernah kesepian nggak? Pernah. Paul, lu mau jadi Potifar? Kamu pernah kesepian nggak? Pernah. Sering atau jarang? Sering. Wah, ini suaminya ini enggak bener. Saya tanya, ya, Sigit pernah kesepian enggak? Enggak. Apa? Enggak, oh. Lu di luar istri kan terus main cewek. Mati lu sama gua lo. Ya. Kalau saya datang ini udah takut duluan ya. Takut apa enggak? Oh lihat sana ada apa? Ini lu lihat bapak lu ini lo. Gede ini sak gini lu lihat yang mana lu? Nah itulah sebabnya. Saya kesian pada istri-istri yang kadang-kadang di rumah sendiri. Tidak tahu apa yang dia harus kerjakan. Padahal suaminya itu sebenarnya melakukan hal-hal yang tidak perlu di luar. Saya lebih berpikir kita di rumah daripada kita keluyuran. Karena memang kita itu harus kenal satu dan kita itu kepala rumah tangga. Jangan kami dibiarkan aja. Alah sudah kawin aja mau kemana dia? Enggak laku dia. Gua akan mesti laku. Betul enggak? Suami-suami punya pikiran gitu? Enggak. Lu suka keluyuran enggak? Enggak. Lu sering di rumah apa di luar? Rumah. Bener enggak? Betul. Apa? Bohong dua-dua ya. Nah itulah, karena ini kita lihat di sini baru ketahuan gitu ya. Daud
Pernah enggak tanya istrinya, kamu kesepian enggak sayang? Enggak. Apa aja yang kamu tanyakan terhadap istrinya? Istrimu? Saya nggak bisa ngerayu, Pak. Gua nggak tanya lu ngerayu apa enggak. Ngomong. Siapa bilang suruh ngerayu lagi? Lu belum punya anak tuh? Belum. Karena lu nggak bisa ngerayu. Mana ada istri yang nggak dirayu bisa punya anak? Jengkel gue sama Daud. Manusia satu. Lu ini umpama omong Jawa senang balik. Ya ini kan santai ya santai. Jadi ini seminar yang santai. Ya kita gali semua hidup. Nah, kita teruskan. 2 Korintus 11 ayat 3. 2 Korintus 11 ayat 3. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Kita tahu bahwa Hawa diperdaya oleh setan. Hawa disesatkan pikirannya oleh setan. Nah ini kita kadang-kadang tahu bahwa istri-istri kadang-kadang disesatkan oleh teman-temannya, oleh setan, karena kelalaian suami. Jangan kita minta pertanggungan jawab istri kalau kita sendiri melalaikan kewajiban kita sebagai kepala rumah tangga. Karena itu hendaknya ada rasa timbang rasa. Suami bertanggung jawab penuh, istri juga dapat menerima kehadiran ya daripada sang suami di rumah. Akibatnya dengan adanya keteledoran suami, keteledoran istri, terjadilah sesuatu yang nggak diinginkan. Kejadian 3 ayat 16 sampai 19. Kejadian 3 ayat 16 sampai 19. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah, engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh, engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu, dan engkau akan kembali menjadi debu. Istri mengalami malapetaka, sesudahnya dia makan buah itu, dia merasa kesakitan dalam bersalin. Ya, ini dalam arti kata, sakit engkau alami pada waktu engkau bersalin, ini jelas secara hurufiah bahwa orang yang bersalin itu mengalami kesakitan, tetapi dalam arti rohaniah. Satu, perempuan pada umumnya kawin itu banyak yang menderita, banyak. Jadi berarti enggak semua, banyak. Tapi perempuan yang tahu bahwa perempuan lain itu banyak menderita dalam kawin, tetap dia kepingin kawin. Ini sudah merupakan kutuk. Ya, bahwa hidupnya perempuan itu pada umumnya kebanyakan tidak bahagia. Nah, suami cari uang sia-sia. So, dia cari uang nanti juga dia hambur-hamburkan uang. Dan dia akan berbeluh sampai dia mati, dia nggak dapat apa-apa. Sekarang,
Kita tahu bahwa dalam Kejadian 3, 16 sampai 19, kutuk itu sudah turun. Gimana rumah tangga itu supaya bahagia? Jawabannya? Indra? Nah, kalau Yesus diundang akibatnya apa? Hah? Damai, sukacita. Damai, sukacita kok bisa turun dari mana? Saya uber terus sampai kamu nanti menemukan jawaban yang benar. Kutuk turun, membawa manusia sengsara. Yesus turun dalam dunia, naik kayu salib, menanggung kutuk untuk kita. Sehingga kalau kita percaya pada Yesus, kutuk itu sudah ditanggung oleh Tuhan, dan kita tidak perlu sengsara dalam perkawinan kita. Nah, itulah. Nah, itu nantinya akan saya jawab. Sekalipun kamu kawin dan ternyata kamu mengalami keretaan dalam perkawinan, kalau kamu berani menerima Yesus dengan sungguh-sungguh, atau mau menerima Yesus dengan sungguh-sungguh, kutuk akan dicabut. Ada banyak perkawinan yang gagal menjadi kembali sempurna. Anggur manis kemudian turun kembali karena percaya pada Yesus, kutuk diangkat, anggur manis turun kembali. Dan perkawinan menjadi serasi. Saya pengen terus, tapi sudah 8:30. Jadi saya harapkan besok ada pertanyaan atau malam ini ada pertanyaan. Dan melalui pertanyaan itu nanti saya akan jawab. Dan siapa yang bertanya, kalau ada namanya dirahasiakan akan saya beri sertifikat. Ya, sampai sekarang saya masih ada kesulitan mencari kertas untuk bikin sertifikat. Dulu kertasnya mudah dibeli, di Gunung Agung ada, di Sogo ada. Sekarang kertas itu dicari oleh Yuyu sampai Mangga 2, enggak menemukan kertas itu lagi. Ya, mari kita nyanyi sekarang.